Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswatun Arizah, NIM 101-2059 dari Prodi Teknologi Informasi B. Dosen pengampu Bapak Husni Hidayat M.Com. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS testing dan implementasi mengenai pengujian dari aplikasi Simitnu. Langsung saja, berikut aktivitas yang akan diuji untuk memenuhi tugas UTS testing dan implementasi. Yang pertama itu ada pengujian halaman login, kemudian yang kedua ada input KRS, dan yang ketiga ada display KRS. Definisi testing sendiri adalah proses menganalisa suatu entitas software untuk mendeteksi perbedaan antara kondisi yang ada dengan kondisi yang diinginkan. Pengujian ini menggunakan beberapa metode atau langkah-langkah seperti test plan, test design, dan test case agar tercapai QC dan QA yang baik dari produk tersebut. Tujuan dari test plan adalah memberikan gambaran yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan testing. Kemudian ada test design. Nah, test design ini adalah suatu dokumen atau pernyataan yang mendefinisikan apa yang telah dipilih untuk dites dan dijelaskan. Kemudian ada test case. Pada tahap test case ini mulai dirancang berbagai skenario tes yang akan dilakukan untuk menguji fungsi pada sistem sesuai dengan planning yang sudah dibuat. Nah, langkah awalnya itu yang diperlukan yaitu membuat tabel deskripsi seperti ini ya. Tabel deskripsi awal yang berisikan deskripsi tes sebagai acuan yang nantinya akan didetailkan lagi berupa sebuah tabel skenario. Langsung saja ke pengujian yang pertama, yaitu pengujian halaman login. Nah, di sini saya sudah membuat skenario pengujiannya, sudah menyusun test case yang akan dilakukan dan diaplikasikan ke aplikasi Simitnu. Langsung kita coba skenario yang pertama, yaitu pada form registrasi. Kita coba masukkan NIM saya ya, 101. Ya, ini. Lalu kita klik registrasi. Kita coba lihat. Nah, di situ akan muncul yang namanya pemberitahuan registrasi gagal karena NIM Anda itu sudah terdaftar di Simitnu. Maka hasil dari pengujian yang pertama ini adalah sesuai harapan. Kesimpulannya adalah valid. Kemudian yang kedua, skenario yang kedua itu mengetikkan username tapi password itu tidak diisi. Coba kita lihat. Kita kembali ke halaman awal dulu. Kita masukkan username. Lalu kita kosongkan password dan langsung klik sign in. Di situ ada pemberitahuan your password is required. Yang intinya sistem itu akan menolak, karena sistem akan menolak dan akan menampilkan pesan bahwa membutuhkan password untuk memasuki halaman login kayak gitu. Jadi hasil pengujiannya itu sesuai, kesimpulannya juga valid. Kemudian yang ketiga itu mengetikkan password dan username itu tidak diisi atau kosong, kemudian klik login. Nah, kita coba. Kita hapus username-nya dan kita masukkan password. Langsung klik sign in. Nah, di sini juga memberikan peringatan yang intinya itu bahwa sebelum masuk ke sign in itu membutuhkan username. Maka hasilnya itu juga sesuai harapan. Kesimpulannya valid. Dan pengujian yang keempat, coba. Jika mengetikkan username atau password tapi tidak sesuai,
Maka apa yang akan dihasilkan? Coba kita buat. Nah, kita coba langsung klik sign. Nah, di sini juga akan ada pemberitahuan, maaf, username atau password salah. Kita pencet OK. Ya, OK. Di sini juga sesuai harapan, jadi kesimpulannya adalah valid. Kemudian, jika kita mengisi username dan password sesuai, ya, coba kita masuk. Di sini sesuai ya. Lalu kita klik sign. Nah, maka akan muncul halaman Simitno. Jadi, sistem itu akan menerima akses login, kemudian menampilkan halaman utama si admin. Nah, di situ kan tadi ada pemberitahuan waiting for Simitno. Nah, itu suruh nunggu. Jadi, sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Selanjutnya, pengujian input KRS. Di sini juga sudah saya buat skenario-nya. Yang pertama itu kan kita mengeklik tombol start untuk membuka halaman selanjutnya, lalu pilih menu mahasiswa. Kita coba ke Simitno-nya langsung. Kita pencet start, lalu mahasiswa, dan kita lihat. Bisa kita lihat sendiri ya. Jadi sistem akan menerima dan kemudian menampilkan halaman yang berisi menu-menu yang dibutuhkan oleh mahasiswa berupa KRS mahasiswa, KHS dan lain-lain. Nah, di situ kan sistem tidak menolak, tetapi memberikan peringatan bahwa maaf, KRS sudah ditutup. Jadi itu juga sesuai dengan hasil pengujian. Maka kesimpulannya juga valid. Kemudian kita pencet OK untuk melanjutkan pengujian selanjutnya. Terus skenario pengujian selanjutnya yaitu dengan mengklik menu mahasiswa untuk menginput KRS taskesnya dengan cara mengklik menu KRS-nya. Lah, di situ hasil yang diharapkan kan seharusnya sistem memberikan tanggapan lagi jika menu input itu tidak bisa dibuka. Jadi hasilnya itu kurang sesuai harapan. Kalau dari segi mahasiswa kan lihatnya ini kok nggak bisa dibuka, lah itu kan kadang membingungkan si pengguna. Kita coba di menu yang lain ya, yaitu menu KHS. Nah, di situ juga sudah ada peringatan, sudah ada pemberitahuan, maksudnya tidak ada KHS yang tersedia. Nah, itu sesuai dengan harapan. Jadi jawabannya, kesimpulannya yaitu valid. Lanjut ke pengujian selanjutnya yaitu pengujian display KRS. Jadi skenarionya di sini yaitu dengan mengeklik menu display KRS untuk melihat inputan KRS. Nah, hasil yang diharapkan itu sesuai harapan. Sistem menerima akses dengan menampilkan halaman yang diinginkan. Seperti yang bisa kita lihat sendiri itu ada display KRS yang sudah kita isi. Terus kesimpulannya yaitu valid. Kemudian jika kita melihat tampilan yang di dalam menu KRS, itu sistem akan menerima akses, tapi halaman yang ditampilkan itu menurut pendapat saya itu pandang dari perspektif mahasiswa itu kurang sesuai.